dikatakan menegur dia. Kata menegur dia dengan keras. Itu adalah kata sama di dalam bahasa Yunani yang menunjukkan kata-kata waktu Yesus mengusir setan. Jadi Yesus mau bilang, kamu ada setan di dalam dirimu. Pikiran setan, hati setan keluar. Dan Yesus selalu pergi, oke, kalau kita tidak disambut di sini, kita pergi ke desa yang lain. Yesus itu selalu cinta damai. Tidak mau ribut, saudara-saudara. Untuk perkara-perkara yang kecil. Di keluarga, kenapa kadang-kadang kita suka ribut? Kadang masalah kecil digede-gedein. Mestinya masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dianggap tidak ada. Sebab kalau kita selalu merasa diri paling benar, paling eksklusif, lalu emosional, suka marah, nggak akan ada orang yang suka dengan kita, saudara. Tuhan menjadi contoh, teladan kita. Dia pribadi yang sangat luar biasa. Karena dia adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Ada berapa banyak di antara kita yang harus berkaca dari firman Tuhan. Apakah kita temperamental, tidak punya kasih, suka marah, tidak sabar. Ini adalah sifat buruk yang merugikan kita sendiri, saudara. Saya ingat satu kali ada seorang bapak ketika anaknya pulang dari sekolah di Indonesia. Dia lihat anaknya itu lagi bawa rapot, karena itu hari pembagian raport di sekolah. Langsung ketika anaknya masuk rumah, bapaknya langsung ambil tuh rapot. Sini, lihat. Begitu bapaknya lihat, kaget dia. Merah semua, saudara sekalian. 45. Cuma satu yang 7, saudara sekalian, yang biru. Olahraga. Pelajaran lain jelek semua, saudara. Waduh, marah tuh bapak. Anaknya bilang, jangan marah dulu papa, saya bisa jelaskan. Tidak perlu kau jelaskan, sudah sangat jelas ini. Ini merah di atas putih, apalagi penjelasan kamu. Kamu bikin malu papa dari kecil, digedein, udah gede gak bisa dikecilin. Makan hati. Wah, pokoknya marahlah papanya. Sabar papa, saya mau jelaskan. Itu bukan rapot saya. Langsung dia ambil rapotnya dari tasnya, saudara. Nih rapot saya. Begitu dilihat, memang nama anaknya. Begitu dilihat, nilainya 89. Wih, kok bagus semua ya. Kalau begitu anak bodoh siapa yang kau bawa ini rapotnya? Loh itu kan rapot papa dulu waktu kecil. Saya temukan di bawah kolong ranjang katanya. Kadang-kadang kita emosional, padahal kita nggak tahu duduk persoalannya, saudara. Lama-lama kita yang malu sendiri. Nah sekarang coba kita pikir, kira-kira 3 sifat buruk Yohanes itu ada di antara kita nggak? Yohanes itu bukan orang kafir loh, saudara. Yohanes itu anak Tuhan. Yohanes itu murid Yesus, murid yang kekasih. Tapi karakternya egois, eksklusif, juga emosional. Satu sifat yang sangat merugikan. Dan kalau kita merasa bahwa diri kita ternyata kok tidak seperti yang Tuhan mau ya. Saya udah Kristen, udah ke gereja, udah pelayanan, sudah jadi murid Tuhan, tapi kok begini ya? Disitulah harus timbul kesadaran. Saya mau berubah Tuhan. Saya mau diubah menjadi serupa seperti Kristus. Saya mau bilang gini, kita datang ke gereja bukan supaya diberkati oleh Tuhan semata. Kita datang ke gereja supaya karakter kita menjadi lebih baik. Tuhan tidak mau rumahmu yang lebih baik, mobilmu yang lebih baik, karirmu yang lebih baik, tapi pribadimu yang seharusnya lebih baik. Sebab ketika pribadi kita, karakter kita, hidup kita makin berkenan kepada Allah, kita sungguh-sungguh menjadi saksi. Kita menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara mau dirubah oleh Tuhan? Nah saya lihat sekarang ada 3 kunci perubahan juga yang nyata di dalam kehidupan Yohanes. Kalau tadi ada 3 E, egois, eksklusif, dan emosional yang harus dibuang. Saya melihat ada 3 K sekarang, kunci perubahan hidup. Yang pertama adalah kelahiran baru. Saya percaya kelahiran baru membuat hidup yang baru. New life. Hidup kita tidak sama lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Saudara tahu Yohanes adalah orang yang mencatat banyak perubahan dalam kehidupan seorang. Yohanes 3, dia mencatat perubahan Nikodemus dari orang Farisi yang tidak percaya menjadi percaya Yesus karena Yesus bicara tentang kelahiran baru. Yohanes pasal 4,
Yohanes juga mencatat tentang seorang wanita Samaria yang sudah 5 kali kawin dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang. Tapi kemudian diubah menjadi saksi Kristus. Seluruh Samaria datang kepada dia, kepada Kristus. Kelahiran baru bisa mengubah Nikodemus. Kelahiran baru bisa mengubah wanita Samaria. Dan dia pikir, kelahiran baru juga harus aku alami sehingga hidupku menjadi berubah. Saudara, waktu kita datang ke dunia, kita punya dosa warisan yang kita warisi daripada orang tua kita. Dan dosa itulah yang membawa maut, kematian. Tetapi waktu kita bertobat percaya kepada Yesus, Yesus mengampuni segala dosa kita, termasuk dosa warisan, dosa perbuatan, dosa apapun. Dan kita makin hari makin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelahiran baru itu mengubah sama sekali kehidupan menjadi baru. Saudara, orang bisa datang ke gereja, nyanyi lagu rohani, bawa Alkitab, orang pikir dia Kristen. Tetapi kelahiran baru hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ini terjadi karena pilihan Allah. Allah yang telah memilih kita bahkan sejak dunia belum dijadikan, kata Efesus, supaya kita menjadi anak-anaknya. Walaupun orang berkelakuan seperti Kristen, ya, datang ke gereja, nyanyi lagu rohani, bawa Alkitab, tapi kalau Roh Kudus tidak melahirkan dia sebagai ciptaan yang baru, dia bukan orang Kristen sejati. Dia nggak akan mengalami keselamatan. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Sebelum saya lahir, saya sudah ke gereja, saudara. Karena papa saya pendeta, mama saya istri pendeta. Jadi sebelum saya lahir, saya sudah ke gereja. Ikut perutnya ibu saya. Dan saya pikir karena mereka anak Allah, saya cucunya Allah. Karena saya anaknya mereka. Tapi kemudian saya sadar, Allah tidak pernah punya cucu. Allah hanya punya anak. Setiap orang harus menerima dia sebagai juru selamat. Sebab kalau seseorang lahir di garasi, apakah dia otomatis menjadi mobil? Tentu tidak. Apakah kalau saudara masuk ke restoran Itali, saudara jadi orang Itali? Apakah kalau kita datang ke restoran Jepang, kita jadi orang Jepang? Tidak. Tetapi perubahan itu harus mendasar terjadi dalam hidup kita waktu kita bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Saya ingat Pak Yusuf Roni, seorang hamba Tuhan di Indonesia, dulu kan latar belakang Islam, saudara. Karena jadi Kristen, 6 tahun di penjara. Nah, dia pernah kesaksian seperti ini. Pada waktu di penjara ada satu sipir penjaga penjara yang galak banget. Dia bilang, kamu bilang kamu bertobat jadi Kristen dari Islam gara-gara kamu baca Alkitab. Apa benar? Benar. Alkitab bagian mana yang bikin kamu jadi Kristen? Dia buka Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dan ayat yang ke-14, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu sipir penjaga penjara baca itu ayat berkali-kali, sudah dibaca di depan matanya Pak Yusuf Roni. Langsung dia pulangin Alkitab. Bohong kamu. Kamu bilang gara-gara kamu baca ayat ini, kamu bertobat percaya Yesus. Saya udah baca ayat ini beberapa kali. Kamu lihat kan? Saya nggak jadi Kristen. Lalu Pak Yusuf Roni bilang, beda Pak. Bapak baca Alkitab, Bapak nggak jadi Kristen karena nggak dipilih sama Tuhan. Saya baca ayat ini bertobat karena saya dipilih oleh Tuhan. Bapak nggak dipilih, ditempeleng dia, saudara sekalian. Tapi memang benar, saudara sekalian. Saya ini baru 1 hari setelah sinode, tanggal 26 Agustus kemarin, bicara di dalam forum titik temu. Ini pemimpin-pemimpin agama dalam berbagai agama di Indonesia diminta bicara. Ada istrinya Gus Dur yang juga bicara dari sisi Islam. Ada Profesor Quraisy Shihab, seorang pemuka Islam yang sangat dihormati di Indonesia. Papanya Najwa Shihab yang komentator yang sangat terkenal di Indonesia. Dan ada dari agama-agama yang lain. Saya mewakili Kristen juga, sama ada juga dari Katolik. Dan sebelum kita melakukan pertemuan itu, kita kan
kumpul dulu ketemu dengan beberapa pemuka agama Islam. Lalu saya bilang gini, Bapak Ibu, saya lihat ya, yang suka bikin rame gara-gara itu orang Kristen yang jadi Islam lalu jelek-jelekin Kristen. Atau orang Islam jadi Kristen, jelek-jelekin Islam. Jadi udah pindah agama tapi tidak pernah lupa kepada sang mantan yang dulu. Dia cerita-ceritakan dulu. Mestinya ya kalau sudah menemukan agama yang baru, udah jangan ingat-ingat yang lama ya. Dalami aja apa yang ada. Bikin ribut saja kadang-kadang yang seperti itu. Dan saya bilang, sebetulnya kita ini gak perlu ribut karena apa? Setahu saya orang kalau mau jadi Islam, itu harus dapat hidayah dari Allah. Betul gak? Oh betul katanya. Nah sama di Kristen juga. Orang baru jadi Kristen sejati kalau dapat anugerah dari Allah. Kan sama saya bilang. Dan apa anugerah dari Allah? Kelahiran baru. Bukan sekedar bawa Alkitabnya, nyanyinya. Tapi hati kita diubah menjadi baru. Itu yang bisa membuat hidup kita berubah. Saudara mau lebih sabar, lebih rendah hati, lebih apa? Nggak lahir baru, nggak bisa. Mungkin beberapa saat bisa. Di depan orang bisa. Tapi jati diri di dalam tidak pernah bisa berubah. Kecuali ada Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita. Membawa kodrat ilahi masuk dalam diri kita. Makanya sangat penting sekali kelahiran baru kita alami. Sebab di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kita ini lahir dengan sifat dasar